biasa dipanggil Mewa. Saya merupakan mahasiswi Teknik Geodesi Universitas Diponegoro. Apakah teman-teman pernah mendengar kalimat seperti ini? Aku mau healing dulu ya. Aku lagi flexing nih. Atau aku lagi burn out banget hari ini. Pasti teman-teman pernah mendengar hal itu. Jika diperhatikan lagi, kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi merupakan campuran dari bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Apakah bahasa Indonesia belum mempunyai kata yang sepadan dengan bahasa Inggris tersebut? Ataukah bahasa Indonesia cukup terbatas untuk menerjemahkan kalimat dari bahasa Inggris tersebut? Beberapa kalimat yang saya sebutkan tadi merupakan bahasa gaul yang telah terjadi di berbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan masih banyak media sosial lainnya yang menggunakan bahasa-bahasa gaul. Pada video kali ini kita akan membahas mengapa hal tersebut bisa terjadi dan juga apa dampaknya bahasa gaul di era digital seperti sekarang ini. Yuk kita kenalan dengan bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang ataupun generasi muda saat ini yang sifatnya tidak formal. Maka dari itu, bahasa gaul berkembang sesuai dengan tren yang sedang berlangsung. Seperti saat ini, banyak sekali media-media sosial yang telah menggunakan bahasa gaul untuk komunikasi sehari-hari. Namun, bahasa gaul merupakan perkembangan bahasa yang sangat wajar karena pada setiap generasi pasti mempunyai komunikasi yang berbeda. Namun, masalah itu muncul ketika bahasa gaul mulai mendominasi wilayah akademik ataupun formal. Hal itu menjadikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar jadi sangat menurun dan berkurang drastis. Setelah mengetahui dengan pengertian bahasa gaul, yuk kita selanjutnya berkenalan dengan lexical gap atau kesenjangan leksikal. Jadi, lexical gap merupakan kondisi ketika suatu bahasa memiliki sebuah konsep atau perasaan yang nyata, tetapi bahasa tersebut belum memiliki satu kata tunggal untuk melabeli konsep tersebut. Bahasa merupakan produk budaya. Jika budayanya berubah, tentunya bahasa juga ikut berubah. Di era saat ini, budaya digital global berkiblat ke dunia barat atau bahasa Inggris. Akibatnya, konsep-konsep sosiologis dan psikologi baru lahir di sana lalu langsung diadopsi ke seluruh dunia melalui algoritma media sosial. Ketika konsep tersebut masuk ke Indonesia, masyarakat kita langsung paham dengan konsepnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia belum mempunyai arti ataupun kosakata dari kata tersebut. Akhirnya, masyarakat Indonesia langsung mengambil bahasa Inggris tersebut langsung ke dalam bahasa Indonesia dan terjadilah bahasa gaul. Lembaga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyerap istilah-istilah baru. Cara reguler proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia melalui 3 jalur. Yang pertama, adopsi, yaitu proses mengambil kosakata asing secara utuh karena memiliki makna yang dinilai tepat, semisal data dan angka. Yang kedua, adaptasi, proses penyerapan yang disesuaikan dengan ejaan serta kaidah ortografi. Misalnya, manajemen menjadi manajemen. Yang ketiga, penerjemahan, proses mencari padanan konsep yang sepadan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, download menjadi unduh. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecepatan proses penyerapan bahasa formal seringkali kalah cepat dibandingkan penyebaran informasi di internet. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab penggunaan bahasa gaul berlebihan. Yang pertama, pengaruh media sosial. Saat ini, media sosial seperti TikTok,
Instagram, X, YouTube menjadi sumber utama penyebaran bahasa gaul. Kata-kata baru dengan cepat menjadi populer dan digunakan oleh banyak orang, sehingga hanya dalam waktu singkat, bahasa-bahasa tersebut langsung menyebar ke seluruh Indonesia. Yang kedua, pengaruh lingkungan pergaulan. Seseorang cenderung mengikuti gaya berbicara teman-temannya agar orang tersebut dengan mudah diterima oleh kelompok sosialnya. Akibatnya, penggunaan bahasa gaul semakin meluas. Yang ketiga, film, musik, influencer, dan konten digital lainnya sering memperkenalkan istilah-istilah baru, kemudian ditiru oleh masyarakat ataupun generasi muda. Keempat, keinginan untuk terlihat modern dan mengikuti tren. Banyak orang memakai bahasa gaul karena dianggap lebih menarik, lebih santai, lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk selanjutnya, dampak positif penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, bahasa gaul dapat membuat komunikasi menjadi lebih santai dan akrab. Yang kedua, bahasa gaul dapat menciptakan kreativitas dalam berbahasa karena masyarakat terus menciptakan istilah-istilah baru. Yang ketiga, bahasa gaul dapat memperkuat identitas kelompok tertentu sehingga memudahkan interaksi sosial kelompok tersebut. Yang keempat, bahasa gaul menunjukkan bahwa bahasa terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan teknologi. Namun di sisi lain ada dampak negatifnya juga. Dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul berlebihan, yang pertama, menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak orang mulai terbiasa menggunakan bahasa tidak baku sehingga kesulitan ketika harus berkomunikasi dalam situasi formal. Yang kedua, bahasa gaul sering terbawa ke lingkungan akademik maupun profesional. Tidak jarang ditemukan penggunaan bahasa tidak baku dan tugas, laporan, presentasi, maupun komunikasi resmi. Yang ketiga, berkurangnya pemahaman terhadap kosakata bahasa Indonesia. Generasi muda terkadang lebih mengenal istilah yang sedang tren dibandingkan kosakata bahasa yang memiliki makna serupa. Yang keempat, dapat menimbulkan kesalahpahaman antar generasi karena antar generasi tersebut tidak mengetahui bahasa-bahasa yang sedang tren. Lalu, bagaimana menyikapi fenomena ini? Cara menyikapi fenomena ini, yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa sesuai situasi dan kondisi. Bahasa gaul dapat digunakan dalam percakapan yang santai, tetapi dalam kegiatan akademik dan formal, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, meningkatkan budaya literasi dengan membaca buku, artikel, karya ilmiah yang berbahasa Indonesia. Yang keempat, mari memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa menghilangkan kreativitas dalam berkomunikasi. Yang kelima, menanamkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Sebagai kesimpulan, bahasa gaul merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang tidak dapat dihindari. Kehadirannya memberikan berbagai manfaat dalam komunikasi sehari-hari dan menunjukkan bahwa bahasa terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Namun, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan konteks. Bahasa gaul dapat digunakan dalam situasi santai, sedangkan bahasa Indonesia baku tetap harus diutamakan dalam kegiatan formal maupun akademik. Dengan demikian,
kita tidak hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga ikut menjaga, melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton. Dan jangan lupa untuk meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga bahasa Indonesia di era digital. Terima kasih dan sampai jumpa.